Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya di channel Follow Gurusha TV ini. Kita akan membahas Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai dengan 23. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, berkati kami dalam kami memahami kebenaran firman-Mu, singkapkan kebenaran itu dan Allah Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya tidak baca lagi bagian itu, tapi saya berharap saudara sebelum mendengarkan materi ini, tolong untuk membaca bagian itu, kalau boleh diusahakan beberapa kali, supaya setidaknya kita punya pemahaman yang lebih banyak tentang teks itu. Yang kedua, bahwa dalam pembacaan itu kita melihat ya, Musa seperti berulang kembali memohon pertunjukan, memohon bukti, memohon tanda bahwa Allah menyertai dia dalam proses perjalanan itu menuju tanah perjanjian. Padahal kita tahu bahwa Musa sudah melihat dengan mata sendiri sebelum mereka berangkat dari Mesir, bagaimana Allah menunjukkan di hadapan mereka, mata mereka sendiri menyaksikan hal-hal yang spektakuler dari Allah. Itulah yang begitu banyak dilakukan oleh Allah di Mesir. Bahkan Musa ketika dia dipanggil oleh Allah, dia meminta tanda, Tuhan sudah jawab. Tuhan dengan lembut hatinya itu mau mensejajarkan dirinya dengan Musa dan orang Israel. Ketika Musa meminta tanda bahwa dia benar-benar dipanggil itu, sampai Tuhan seakan-akan mengajak Musa kayak mempertontonkan, ini loh aku hadir, benar-benar hadir. Itu waktu Tuhan Allah katakan ke Musa kan, ayo buang tongkatmu, lemparkan tongkatmu. Dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular. Dan setelah itu Allah menyuruh Musa kembali memegang ular itu. Dan seketika berubah menjadi tongkat. Apalagi yang kurang? Belum lagi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Teberau yang sulit dan tidak mungkin untuk dilewati begitu saja. Tapi anugerah Tuhan yang hebat, dia mengirim angin dari timur itu, lalu membuat Laut Teberau itu menjadi terbelah, dan orang Israel bisa melewati tempat di mana air itu sudah dipisahkan oleh Allah. Dan mereka boleh sukses sampai di seberang. Apalagi yang kurang? Belum lagi kalau kita lihat setelah itu ada perjalanan mereka. Mereka sampai di Mara dan Elim. Bagaimana air itu pahit dan Allah mengubahnya menjadi sesuatu yang memang mereka bisa nikmati. Belum lagi roti atau mana dan daging. Ketika mereka bersungut-sungut dan Allah menjawab dengan memberikan mereka seperti keinginan mereka. Lalu Musa kenapa kembali memohon tanda lagi untuk melanjutkan perjalanan ini? Nah saudara, setelah saya lihat-lihat ternyata memang lingkungan itu ya banyak mempengaruhi kita. Musa itu setiap hari bergaul dengan mereka, hidup bersama mereka, bercengkerama dengan mereka, diskusi dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Tapi karena ini adalah sebuah kekuatan, banyak umat Israel yang mayoritas ini terus meragukan Tuhan. Maka dalam tanda kutip ya, seakan-akan Musa juga terbawa arus dengan pengaruh itu. Belum lagi bahwa orang-orang dekatnya yang semestinya menopang dia untuk terus setia kepada Tuhan, tidak meragukan Tuhan, hadir di situ untuk justru menarik dia untuk meragukan akan penyertaan Tuhan itu. Itu loh si Harun dan yang satu ini Miriam ini. Orang-orang ini yang diharapkan itu mendukung dia, tapi tidak berfungsi seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, kita tahu nanti di
bilangan, ada catatan bahwa orang-orang ini meremehkan Musa. Padahal Musa sudah bertemu dengan Tuhan ya secara pribadi, muka dengan muka. Ya. Nah, itu nanti kita tahu ya, Allah sangat marah terhadap kedua orang ini, kepada Harun dan Miriam, sampai Miriam itu harus tangannya kena kusta ya, karena mereka meremehkan Musa yang adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan saudara tahu juga sebelum pasal 33 ini ya, kita melihat di pasal 32 bagaimana Harun berperan dalam proses pembuatan anak lembu emas itu. Sebagai manifestasi atau sebagai bukti bahwa mereka tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan saya kira ini yang menjadi alasan kenapa Musa seperti itu, berkali-kali memohon seperti itu kepada Tuhan. Dan apa yang dijawab oleh Tuhan kepadanya? Tuhan kembali menegaskan bahwa Dia itu adalah Allah yang kudus. Ya, Allah yang kudus. Kita tahu itu misalnya di dalam ayatnya yang ke-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan kepada Musa, Musa, kamu kan udah punya pengalaman bahwa aku ini adalah Allah yang kudus. Oke lah, sekali lagi saya ingin menunjukkan kepadamu lagi kemuliaanku. Yang sebenarnya kemuliaanku itu bisa menghanguskan engkau, tapi oke lah, aku bermurah hati, aku nggak menghanguskan engkau. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang murni. Sekarang manusia itu, Musa dan orang Israel, orang berdosa. Ya, meskipun Musa hamba Tuhan ya, kita harus bisa melihat bahwa bukan berarti karena dia hamba Tuhan, dia tidak melakukan dosa sama sekali. Ada. Ya, karena dosa itu adalah ketidaktaatan ya, ada ketidaktaatan secara sempurna. Dan Musa nanti kita lihat, dia tidak taat secara sempurna. Makanya dia kan nggak sampai di tanah perjanjian, karena ketidaktaatan secara sempurna kepada Allah. Ya. Jadi sebenarnya Musa nggak bisa berhadapan dengan Allah, nggak bisa melihat kemuliaan Allah. Tapi Tuhan sudah sangat bermurah hati kepadanya. Oke lah, kalau mau seperti itu ya udah, saya tunjukkan. Biar engkau benar-benar sungguh-sungguh sekarang menyaksikan, melihat bahwa aku itu menyertai engkau. Jangan ragu. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan ya. Yang kedua, Tuhan menegaskan di situ, selain daripada kemuliaannya yang agung itu, yang kedua bahwa Dia punya otoritas dan Dia punya hak prerogatif tentang hidup umat manusia ini. Ya, misalnya apa yang dikatakannya di situ tadi ya. Ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, ini ide atau pikiran yang sangat besar ya dari Tuhan untuk menunjukkan betapa Dia berotoritas, betapa Dia berkuasa atas kehidupan ini. Ya. Di sini Dia bukan menunjukkan tentang pilih-pilih kasih ya, bahwa ada orang yang dikasihinya, ada orang yang tidak dikasihinya. Tapi yang ditunjukkan di sini bahwa Dia punya otoritas, Dia punya kuasa, Dia punya segala-galanya tentang hidup ini. Kalau Dia mau bermurah hati ya, Dia punya hak untuk itu. Dan kalau Dia tidak mengasihani, ya Dia juga punya hak.
Jadi sebenarnya dia sedang menggiringnya atau membuat orang-orang Israel ini menyadari, oh selama ini sebenarnya sudah ada penyertaan Tuhan. Sudah ada kemuliaan Tuhan nyata di antara mereka. Sudah ada jaminan tentang bagaimana Allah akan setia terus sampai mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Allah tidak mengharapkan keraguan itu sebenarnya. Ya. Dan ini adalah hal juga yang menjadi pengalamannya kita kan. Ya, dalam hidup ini. Yang terakhir, kalimat yang saya baca tadi, bahwa dia memberi kasih karunia kepada yang dikasihinya dan tidak memberi kasih karunia kepada yang tidak dikasihinya. Ini menunjukkan doktrin tentang predestinasi. Ya, predestinasi. Predestinasi artinya dia yang menentukan. Ya, sekali lagi, dia yang menentukan siapa orang yang mendapat kasih karunia dan siapa yang tidak mendapatkan kasih karunia. Ya. Lalu ada orang bertanya, kok Allah seperti itu? Ya jangan tanya itu. Siapa kita berhak untuk memberikan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan? Ada orang bilang Allah itu kan Allah yang penuh kasih. Iya. Tapi kita harus tahu posisi kita. Posisi kita berdosa. Posisi kita tidak penuh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Apa haknya kita untuk memberi komentar atau memprotes Allah yang begitu kudus yang seperti itu? Ya, jadi sangat tegas ya Tuhan ini menunjukkan seperti itu kepada Musa. Udahlah Musa, kamu kan udah rasakan, udah mengalami bagaimana aku menyertai engkau. Dan sesungguhnya dari itu sebenarnya engkau belajar bahwa aku benar-benar telah bermurah hati kepadamu, telah menyatakan kasih karunia kepadamu. Udah gak usah ragu, jalan. Ya, jadi ini menjadi sebuah refleksi juga bagi kita ya orang-orang percaya bahwa memang ya kita tidak jauh-jauh beda dengan orang-orang Israel ya. Ya, jangankan orang Israel, Musa sendiri itu ya kadang muncul keraguan di dalam hatinya tentang penyertaan Tuhan. Tapi sekali lagi ini menjadi pelajaran, bahan refleksi bagi kita bahwa mari kita ingat betapa banyak bukti-bukti bahwa Allah telah menyertai kita. Kalau hari ini kita boleh berbicara, kalau hari ini kita boleh berdiri, kalau hari ini kita boleh bercakap seperti ini, sebenarnya itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu itu menulis di dinding Facebook saya ya, bahwa banyak orang kadang-kadang tidak menghargai dan tidak merasakan bahwa sebenarnya setiap saat Allah turut campur tangan dalam hidup kita. Saya secara pribadi itu merenungkan setiap saya bangun pagi, lalu saya menemukan mata saya itu di sudut-sudut mata saya itu ada kotoran. Yang ketika kita menutup mata kita tidak tahu bahwa esok pagi akan ada kotoran di situ. Ada pembersihan di situ. Tapi pagi ketika kita bangun, kita melihat ada kotoran di sudut-sudut mata kita. Nah, sebenarnya saudara, orang yang paling sederhana berpikirnya tidak mungkin tidak melihat kejadian itu. Ada proses tangan Allah yang hebat. Kita itu nggak punya mesin loh di mata kita untuk membersihkan mata kita dari segala macam kotoran. Tetapi bagaimana Allah berkarya dalam tubuh kita ini. Membuat metabolisme tubuh kita itu berproses seperti itu. Dan akhirnya pagi hari kita boleh melihat terang lagi dengan mata yang sudah dibersihkan. Luar biasa saudara. Jadi sebenarnya penyertaan Tuhan bukan harus melalui hal-hal yang spektakuler. Karena ada banyak orang itu tergila-gila dengan mujizat-mujizat. Ya, seperti
yang tadi ditunjukkan oleh Allah kepada Musa itu waktu tongkat merubah menjadi ular, lalu ular itu kembali menjadi tongkat. Nah, orang-orang maunya yang kayak gitu-gitu ya. Kita mau tanda. Janganlah. Ya, firman Tuhan ini udah cukup bagi kita. Dan merefleksikan kehidupan kita hari lepas hari itu udah cukup bagi kita untuk kita mengakui akan kehadiran Allah. Bahwa dia berotoritas atas hidup kita. Bahwa dia itu punya kuasa atas hidup kita. Maka kita hanya tunduk dan taat saja kepada firman Tuhan. Nah, makanya dalam tema kita kali ini ya, Allah sumber kasih karunia. Dan kita melihat memang benar bahwa dia adalah sumber kasih karunia dalam hidup kita. Kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu juga bukan karena kita. Bukan karena kita memang mau percaya kepada Kristus, bukan. Tapi Allah yang bekerja oleh kuasa Roh Kudus membuat hati kita boleh menerima berita kasih karunia itu, berita salib itu, berita kemenangan itu. Ya, Yesus mati di salib lalu bangkit dari kematian, memberikan kita jaminan bahwa dia sungguh-sungguh telah melakukan penebusan itu. Dan kita terima itu. Nah, penerimaan kita itu dikerjakan oleh Allah sendiri. Makanya dikatakan di situ, wow, kasih karunia kepadamu itu sudah dilimpahkan oleh Allah. Lalu mengapa kita masih ragu tentang penyertaannya? Sekali lagi saudara, lingkungan juga yang mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi saudara kalau sering bergaul dengan orang-orang yang optimis, orang-orang yang terus berharap pada anugerah Tuhan, maka pikiranmu akan dibentuk seperti itu. Tapi ketika engkau bergaul, hidup bersama dengan orang-orang yang seringkali meragukan penyertaan Tuhan, maka engkau harus akui bahwa engkau penuh dengan kelemahan, akan gampang untuk terbawa arus dalam gaya berpikir seperti itu. Mari terus percaya kepada Tuhan dan wujudkan kepercayaanmu itu dengan ketaatanmu pada panggilannya. Tuhan Yesus memberkati.